tiba-tiba mengirim kerjaan Emil di sekolah itu, karya Emil di sekolah ke ikut lomba. Tiba-tiba saya dihubungi dan ternyata saya datang dan ternyata Emil menjadi pemenang nomor 1. Emilnya ya nggak ngerti apa-apa karena Emil waktu itu masih usia TK. Lalu dari situ saya lihat lagi karya dia di sekolahan, ada semacam coretan-coretan, tapi menurut saya kok bagus gitu ya. Dan melihat bakat Emil itu saya menghubungi, akhirnya saya bisa lah bertemu dengan Pak Toto. Saya jelaskan bahwa anak saya adalah autis, saya bilang gitu. Lalu Pak Toto agak terdiam, mungkin beliau juga saat itu bingung juga apa itu autis, atau pengetahuan setiap orang saya rasa masih sangat-sangat minim sekali apa itu autis ya. Itu tangannya satu dilepas, nggak usah di kantong. Si Kika. Mana Pak Kika di sekolah? Kika. Saya mencoba, kalau memang dirasa saya tidak bisa dan tidak mumpuni atau tidak bisa menangani Emil, 1 bulan saya mengundurkan diri karena itu buat hal baru buat saya, tapi saya mau coba. Dan kemudian Ibu Rika mengatakan bahwa it's okay Pak, yang penting sekarang Emilio mau belajar sama Bapak, itu buat saya sudah cukup. Jadi waktu sebulan saya punya target, tapi ternyata target itu nggak terpenuhi. Ini tempat yang kosong. Sama sini. Nah, iyalah. Ojoki. Apa tuh? Setelah 4 kali pertemuan, Pak Toto agak sedikit berkecil hati mungkin ya, karena ekspektasi Pak Toto tidak seperti apa yang ada di pikiran Pak Toto sebelumnya. Lalu dia tunjukkan ke saya, ini coretan Emil. Saya bilang, bagus, saya bilang gitu. Jadi sebenarnya target saya sederhana aja, kalau dia bisa gambar bentuk, buat saya itu suatu kemajuan. Karena waktu itu ketika saya suruh mewarnai aja, gambarnya kecil, yang diwarnai bisa 1 kertas, jadi gambarnya hilang. Kemudian saya latih coba gambar bentuk, juga sama juga dicoret-coret. Jadi target saya 1 bulan itu cuma bisa ngajarin dia gambar 1 bentuk aja, bunga deh paling gampang. Dan itu nggak bisa. Karena buat saya waktu itu masih belum pengertian saya tentang dunia seni, tentang art itu belum sekompleks sekarang. Jadi lagi ya. Nih, udah diam, stop dulu. Banyak nih proyeknya nih. Saya tidak pernah membuang atau menghilangkan semua karya Emil. Entah itu yang cacat, entah itu yang kurang bagus, entah itu yang apapun, saya tidak itu. Karena itu saya file berurutan dengan berjalannya waktu. Jadi kelihatanlah di situ apabila kita perhatikan satu persatu, mungkin kelihatan kalau grafik ada naik turunnya Emilio, itu tidak pernah ada yang saya buang. Saya hanya memberikan tanggal dan nomor dan tahun, itu saja. Jadi semacam dalam satu periode 1 tahun tertentu Emil berkarya 50 buah, ya sudah saya kasih tanggal, bulan dan nomor urutnya saja. Di dalam tempo 4 tahun itu Pak Toto terpikir dan beberapa teman juga menyarankan kenapa nggak dicoba mengikuti pameran. Sebelumnya Emil hanya mengikuti pameran bersama beberapa kali. Terus kenapa tidak membuat pameran tunggal Emilio, karya Emil? Ya sudah, saya dengan Pak Philip itu teman dekat saya, kemudian dibantu Pak Toto sepenuhnya dan timnya, kita mencoba mengadakan pameran solonya Emil waktu itu di Four Seasons Hotel tahun 2008. Dan yang hadir ya cukup banyak, relasi Bapak dan relasi saya yang hadir, dan bisa terjual agak banyak. Dan di usia 10 tahun ya Emil bisa menghasilkan uang 300 juta. Saya senang bahwa dia senang melukis. Sampai saat ini saya nggak ngerti apa yang dilukis. Artinya kayak ini saya nggak ngerti. Tapi ada orang yang ngerti. Makanya ada yang beli gitu. Kalau saya pribadi saya sama sekali nggak ngerti. Yang beli lukisan Emil ini punya impresi masing-masing. Si A, si B itu beda-beda. Nggak ada yang sama. Nanya ke saya lebih nggak ngerti. Kalaupun dia beli, saya tanya, kok kamu beli lukisan anak saya kenapa? Karena ini begini, gini. Oh, ya.
hampir 75-80% dari yang dipamerkan itu terjual. Ya, terjual dengan harga yang menurut saya sangat fantastis untuk seorang pendatang baru, apalagi dia masih anak-anak. Dan rata-rata pembelinya juga memang orang-orang yang mengerti tentang seni. Iya, nanti ke Diko. Bagus dulu gambarnya, nggak bagus ya. Ini dong yang kosong dong. Putar. Ayo, jangan kebanyakan Rocky. Habis nanti. Sini yang kosong. Sini tempat yang kosong. Tapi ada beberapa yang saya tidak kasih. Ya, pertama yang kalau koleksinya Emil pribadi, yang Emil merasa suka. Dari sekian banyak lukisan hanya satu yang dipertahankan Emil. Yang saya tanya Emil suka yang mana, dan itu yang dia tunjuk. Kemudian di belakang ini adalah lukisan favorit saya yang sudah pernah ditawar oleh seorang kolektor dengan harga 300 juta lebih, tapi saya tidak mau lepas karena itu buat saya lebih dari itu mungkin harganya, dan itu koleksi pribadi saya. Teman saya mau beli yang apa, kencana ya, kuda ya, 300 juta apa. Saya tanya sama dia, kenapa kamu mau beli sampai 300? Ya saya suka aja, karena itu ada kuda kayak begini, kuda jalan terbang. Nah itu imajinasi dia, kan saya lihat emang terbangnya nggak ada. Stop dulu. Bautnya nih. Nih dari sini ke bawah. Coba sini, terus sampai sana, ambil lagi banyak bautnya. Yes. Itu yang saya pelajari dari keluarga Emilio, kenapa Emilio bisa sukses karena mempunyai karya-karya yang bagus, karena itu dari keluarga, fondasinya kuat bahwa mereka sepakat punya rasa yang sama, punya slogan yang sama, kata-kata yaitu bahwa love me as I am, jadi cintai dia, seorang anak ya apa adanya, mau dia seperti apapun bentuknya, mau dia seperti apapun kemasannya, tampilannya, perilakunya, mereka punya kesepakatan bersama bahwa kita harus mencintai anak-anak seperti dia padanya. Sebenarnya dari dulu pengen jadi lawyer nih, tapi begitu tahu ternyata Emilio, waktu itu Emilia baru umur kurang lebih mungkin 18 bulan, saya lupa ingat. Ternyata Emilia autis, dan di situ juga saat itu yang namanya autisme itu masih sesuatu yang kurang lazim ya. Ini benda apa sih yang namanya autisme? Dari situlah saya mulai mencari profesi apa sih kira-kira yang bisa dipergunakan untuk sebenarnya untuk membantu adik saya dulu. Tapi saya pengen apa sih kira-kira profesi yang bisa saya tekuni untuk membantu adik saya. Kemudian ketemulah psikologi. Jadi setelah itu mulai konsen untuk mengejar di bidang studi itu. Tadinya sih aku mau sebelum tahu ya maunya tuh ambil bedah saraf kan. Maksudnya apa, is there like any surgical method yang aku bisa lakuin nih, misalnya apakah membuat Emil jadi lebih baik kah atau apa. Tapi ternyata setelah melihat kenyataannya kayaknya nggak ambil bedah saraf sih. Tapi awalnya sih itu ada juga sih ya yang mungkin mendasari juga, tapi kayaknya nggak mau ambil bedah saraf deh. Bangga gitu ya, sangat bangga karena akhirnya kita menemukan ternyata ini bakatnya Emil gitu. Karena proses eksplorasi itu kan tidak lama dan tidak mudah ya, namanya juga kita harus mencoba satu persatu. Oke, Emil ternyata di musik dia suka tapi memang kurang terlalu interest, dan ternyata melukislah bakat terpendamnya Emil gitu. Kagum, takjub, kayak nggak percaya kalau ternyata dia bisa bikin kayak gini semua gitu. Maksudnya kita aja nggak ada bakat sama sekali gitu. Jadi ya bangga sih kayak. Tapi
Tapi saya juga manusia biasa. Kadang-kadang saya juga ada titik drop saya, di mana saya juga berpikir apabila saya sudah dipanggil oleh Yang Kuasa, bagaimana nasib Emil? Siapa yang akan mendampingi hidup dia nanti? Siapa yang akan menyayangi dia sepenuh hatinya nanti? Apabila saya tidak ada lagi di sisinya. Siapa yang akan memasakkan dengan penuh kasih sayang untuk dia? Mungkin orang-orang merasa makanan itu tidak enak, tapi buat Emil selalu habis. Itulah bentuk penghargaan kasih Emil ke saya gitu. Itu pujian yang sangat besar bahwa Emil mau makan makanan yang selalu dimasak oleh saya dan selalu habis. Bisa Kak? Iya. Nanti kamu daripada nanti kotor bisa. Karena Emilio murid pertama saya, jadi hampir 2003 tuh ya, mungkin sekarang udah 12-13 tahun saya mengajar kebutuhan khusus. Dan kemampuan yang Tuhan beri ke saya melalui Emilio pada saat itu yang jadi modal saya untuk bisa berkomunikasi secara visual sama anak-anak autis, anak-anak berkebutuhan khusus ya. Jadi saya bisa merasakan, bisa melihat ini anak mau mengarahkan garisnya ke apa, lalu kekuatan dia di mana, lalu apa sih. Jadi mungkin orang bilang, dia nggak bisa melukis, dia apa, buat saya dia bisa. Orang bilang dia nggak bisa apa-apa, megang kuasanya nggak bisa, buat saya dia bisa. Jadi banyak hal-hal baru yang akhirnya justru itu bisa saya jadikan modal saya untuk berkreasi, menciptakan karya seni, juga bisa saya bagikan ke orang-orang lain, murid-murid saya yang lain tentang proses penciptaan dengan metode pendekatan yang dilakukan oleh anak-anak autis. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, para orang tua murid, sahabat, para seniman, dan teman-teman semuanya, juga murid-muridku yang terkasih. Selamat bertemu, selamat bergabung kita dalam acara pembukaan pameran bersama sahabat Kak Toto dengan tema The Sun Never Sets in Our World. Terima kasih sebelumnya atas semua bantuan dari berbagai pihak yang telah diberikan ke saya dan ke semua murid-murid saya juga. Terutama terima kasih saya kepada Hadiprana Art Center, Ibu Puri Hadiprana, yang sudah memberikan tempat yang sangat bagus untuk murid-murid saya bisa mengadakan pameran bersama di tengah suasana pandemi yang berjilid-jilid. Jadi saya mencoba untuk membuat suatu pameran yang masih hibrid ya sifatnya. Jadi pamerannya bisa kita datangi, kita kunjungi di studio lantai 1 Hadiprana Art Center. Untuk pembukaannya online dan juga nanti dalam setiap harinya saya akan mengupload di IG saya, IG @katoto, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pameran tersebut. Juga tentunya terima kasih kepada semua orang tua yang sudah mempercayakan putra-putrinya kepada saya. Dan mereka adalah anugerah terindah yang saya terima dari Tuhan yang begitu besar. Jadi saya hanya memberi sedikit sebagai sahabat kepada teman-teman saya yang berkebutuhan khusus ini. Tetapi
mereka membalas dengan begitu banyak berkah, begitu banyak kebaikan yang mengalir ke dalam saya dan keluarga saya juga. Kemudian beberapa pihak yang juga membantu saya dalam hal ini seperti Bintang Ungu, ya, komunitas Bintang Ungu, juga Pos Kangen. Pos Kangen ini yang menjadi cikal bakal dari kegiatan ini adalah berisi senior-senior saya di para perupa Jakarta yang mereka dalam usianya yang sudah tidak muda ingin membuat suatu gerakan yang berguna, bermanfaat atau mempunyai cerita bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus. Inisiatornya yang menjadi kurator kita juga yaitu Pak Pugu, Bapak Pugu, kemudian Mas Irawan Karseno, ada Pak Jeffrey dan juga Pak W.Y. Haryanto, sesama guru di Hadiprana. Terima kasih juga kepada Dr. Budi Waluyo yang juga sudah membantu secara support saya untuk tulisan-tulisan dan pemikiran-pemikiran. Kemudian juga Mas Yohanes ya sebagai orang pertama yang memperkenalkan saya ke lingkaran pengajar di Mitra Hadiprana. Oke, dari saya demikian. Saya akan membacakan sedikit tentang latar belakang kenapa saya memakai judul The Sun Never Set. Jadi judul ini adalah ide dari Ibu Sinwi, ibunda dari Oliver, yang saya berkonsultasi karena biasanya Bu Sinwi ini hebat sekali kalau membuat kata-kata atau judul dalam bahasa Inggris. Jadi saya memohon bantuannya untuk memberi judul apa kira-kira yang cocok untuk pameran kita kali ini. Kemudian The Sun Never Set muncul dan kemudian saya membuat ceritanya. Lalu juga tentang istilah neurodivergent youth, itu dari empati dari Mbak Nadira yang juga mengusulkan memakai nama itu karena spektrum autis sangat luas, ada termasuk juga ada yang gangguan ringan dan sampai ke yang butuh penanganan lebih khusus gitu ya. Jadi supaya ini bisa dirasakan lebih suatu hal yang positif dan tidak membuat mereka menjadi seperti orang yang berkebutuhan khusus yang menjadi beban, bahwa neurodiversity adalah menjadi suatu pemikiran baru di mana keberagaman sel otak, keberagaman cara orang merespon kehidupan, merespon segala hal yang ada di sekitarnya, itu yang menjadi keunikan masing-masing. Oke, The sun never set in our world. Dalam dunia anak berkebutuhan khusus, semangat dan kasih sayang orang tua seperti matahari yang tidak pernah terbenam, selalu menerangi dan berbagi harapan serta kasih sayang sepanjang waktu. Kehebatan yang akhirnya bisa terlihat dari anak-anak ini adalah karena kasih dari orang tua yang tidak pernah surut, keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan sesungguhnya pula kehadiran anak dengan kebutuhan khusus ini sungguh memberi pengalaman batin yang membawa keluarga menjadi sumber cinta. Mereka hadir untuk mengangkat peradaban manusia menjadi setahap lebih maju. Ya, sesungguhnya matahari memang tidak pernah terbenam atau meredup. Bumi yang berputar, yang berbagi cahaya sang surya. Semua harus mendapat sinarnya secara adil dan merata. Dan demikianlah kasih dan kebahagiaan yang sebenarnya mau dibagikan sahabat-sahabat dengan berkebutuhan khusus melalui karya visualnya. Mereka ingin berbagi rasa, berbagi kejujuran dan kebahagiaan yang mereka rasakan kepada siapa saja, tak terkecuali dan tak pandang bulu, sepanjang masa. Semua terserah kita yang selalu merasa lebih normal dari orang lain, mau atau tidak menerima cinta mereka. Kasih yang coba mereka terjemahkan melalui bahasa rasa, melalui karya seni yang unik dan jujur. Ya, demikian pengantar dari saya. Selanjutnya kita akan
melihat video pengantar kuratorial dari Bapak Pugu selaku kurator dari acara kita ini. Seni rupa yang bertemakan The Sun Never Set, saya rasa merupakan satu bukti bahwa pendidikan seni rupa sangat efektif untuk membangun atau membentuk pertumbuhan dari kepribadian mental psikologis seseorang. Karena dengan metode seni rupa, proses intelektual berjalan secara efektif, beroperasi secara proporsional. Betapa tidak? Karena lewat berkesenian, berseni rupa, peserta didik akan dilatih untuk melakukan pengamatan indrawi, yaitu pengamatan estetik. Dengan pengamatan estetik itu, secara gradual, peserta didik akan mengalami akumulasi dari pengalaman-pengalaman empiriknya terhadap segala sesuatu yang berkelindan di sekitarnya. Segala sesuatu yang berkelindan di sekitarnya itulah yang kita sebut faktor eksternal atau stimulus. Semua manusia mampu memaknai realitas, mampu memaknai faktor-faktor di luar dirinya, itu karena pengamatan indrawi yang di dalam seni disebut estetik. Pengamatan sensor indrawi bermuatan nilai-nilai keindahan, nilai-nilai yang lembut, yang subtil. Nah, dalam proses pengamatan estetik tadi, ketika manusia memulai pengalaman empirik, lama-lama dia mampu menyimpulkan, apalagi didukung bekerjanya atau beroperasinya instrumen intelektual lainnya, yaitu rasio, koneksi. Dengan adanya koneksi membantu apa? Seseorang untuk mampu menganalisa secara sistematik dengan logikanya, mampu mengkonstruksi maupun merekonstruksi apa yang diamati, apa yang menjadi faktor eksternal, apa yang menjadi stimulus bagi dirinya. Ketika analisa kognitif yang rasional ditambah pengamatan empirik estetik tadi, maka proses intelektual berlangsung secara efektif dan proporsional. Sebagaimana ungkapan Ki Hajar Dewantoro, cipta, rasa, karsa, dan karya. Karya atau pemaknaan hidup, pemaknaan realitas tidak akan berlangsung ketika manusia tidak mampu mengoperasionalkan apa yang disebut cipta, pikiran, rasa, afeksi, emosi, dalam hal intuisi yang membantu orang mengalami pengalaman empirik atau estetika empirik tadi. Nah, dari sanalah maka ketika secara intensif anak didik dibantu untuk selalu mampu memaknai realitas yang berkelindan, faktor eksternal atau stimulus yang berkelindan, tentu bekerja sama dengan mental set yang ada dalam diri manusia sebagai instrumen psikologis. Proses intelektual itu berjalan sebagaimana mestinya, sehingga manusia mampu merekonstruksi realitas dan mampu memaknai realitas, mampu memahami, sehingga mampu apa? Merespon dengan semestinya. Karena dengan mental set, kesimpulan sensor indrawi yang mendorong pengalaman estetik, kemudian pengalaman analitik, manusia mampu memberikan konklusi, kesimpulan terhadap apa yang dia baca, apa yang ia lihat, apa yang ia rasakan. Nah, ketika sudah mampu seperti itu, mental set juga mendorong manusia untuk apa? Merespon, menanggapi sebagai reaksi tentang apa-apa yang sudah dipahami. Manusia selalu begitu. Tanpa ada respon maka tidak ada proses komunikasi. Tanpa proses komunikasi, hidup tidak bermakna, hidup tidak punya nilai. Nah, karena punya daya respon, dalam hal ini, dalam seni, maka lewat simbol dan bahasa, yaitu simbol dalam karya seni, mereka berarti mampu mengaktualisasikan dirinya, mampu
memberikan akumulasi tentang nilai-nilai eksistensi dirinya. Ketika sadar tentang eksistensi dirinya yang mampu diaktualisasikan lewat ekspresi karya seni, maka kepercayaan dirinya akan tumbuh. Ketika kepercayaan dirinya akan tumbuh, hal yang sebagai proses selanjutnya adalah mereka mampu mengaktifasi partisipasinya. Instrumen partisipatorisnya teraktivasi sehingga mereka mampu memberikan kontribusi yang real, yang bermanfaat bagi kehidupan di sekitarnya. Maka kehidupan sosialnya akan terjaga dengan baik dan tumbuh dengan proporsional, efektif, dan menggembirakan. Nah, inilah bukti dari pameran ini, dari karya-karya mereka, membuktikan mereka punya daya kreatif, punya pengalaman empiris yang bisa diwujudkan, direaktualisasikan, punya pengalaman analitik yang bisa direkonstruksi lewat simbol yaitu seni rupanya, sehingga dengan demikian dia merasa teraktualisasi, eksistensi dirinya tumbuh, sehingga tumbuh pula instrumen atau selera partisipasinya. Nah, ketika partisipatoris itu muncul, berarti mereka berkontribusi di dalam kehidupan ini. Semakin meneguhkan keberadaan dirinya, tidak berbeda dengan anak-anak yang lain. Karena metode seni rupa berlaku untuk semua, tidak hanya mereka yang dalam kondisi standar atau normal, ataupun yang berkebutuhan lebih khusus, sama. Semuanya melatih kepribadian mentalnya, proses intelektualnya berjalan dengan baik. Nah, sekali lagi pameran ini membuktikan gema cinta bertalu dari sana. Membuktikan tidak perlu ada hal yang dikhawatirkan. Mereka mampu kelak di kemudian hari berdikari mandiri secara ekonomi dan sosial, dan mampu berkontribusi memberikan sumbangan yang real kepada masyarakat. Nah, inilah yang harus kita syukuri. Terima kasih. Selamat berpameran. Ya, demikian tadi kata pengantar dari kuratorial dari Bapak Pugu, Pak Puk Waruju kalau saya biasa panggil. Selanjutnya saya lihat Ibu Puri Hadiprana sudah hadir, sudah join di Zoom ini, dan saya memohon untuk Ibu Puri Hadiprana memberikan dua patah kata sebagai pengantar dan pembuka acara pameran kita ini. Silakan Ibu Puri. Terima kasih Kak Toto. Terima kasih Kak Toto dan juga segenap para orang tua dan semua pihak yang telah mendukung acara pameran ini. Terus terang saya sangat-sangat bangga melihat hasil karya daripada anak-anak didikannya Pak Toto. Saya sudah melihat satu pun tidak ada yang sama. Semuanya punya karakter masing-masing. Ya, jadi Kak Toto, pertama saya harus ucapkan selamat ya kepada Kak Toto yang sudah menemukan atau membantu anak-anak ini menemukan jati diri mereka satu persatu. Unik semuanya. Nah, saya terus terang mengingat pertemuan saya dengan memulainya Kak Toto di Hadiprana dengan pengajaran dengan autis ya. Saya ingat sekali suatu hari saya sedang ngobrol dengan Kak Toto di counternya reception dari Hadiprana Art Center, dan saat itu ada seorang ibu membawa anaknya dan dia dengan sangat concern ya, sedih sekali menyampaikan kepada bagian reception untuk mau mendaftarkan anaknya. Tapi dia sangat jujur bahwa dia bilang di mana-mana anaknya itu tidak diterima. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak mengatakan jujur, akhirnya sudah masuk baru kita lihat ya bahwa ada sesuatu yang perlu dibantu lebih khusus. Tapi ibu ini justru mengatakan dengan jujur minta tolong sekali untuk diterima anaknya karena di mana-mana sudah tidak diterima. Dan di situ saya mendengar dan saya tanya sama ibunya, dan ibunya mengatakan bahwa anaknya mempunyai kebutuhan khusus.
Dan saat itu saya hanya menengok ke Kak Toto yang ada di sebelah saya bilang, Kak Toto, mau nggak kita bantu? Ya. Dan saat itu terus terang kami berdua bukannya orang ahli di dalam autis. Bukan. Tapi kami berdua itu hanya punya hati yang melayani. Jadi Hadi Prana Art Center ini dibangun juga atas dasar pelayanan. Bahwa kami tuh percaya bahwa semua anak itu pintar. Kami percaya bahwa semua anak itu kreatif. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan anak-anaknya. Jadi waktu saya melihat itu dan Kak Toto juga langsung bilang, baik Bu, kita coba, kita tolong. Saya rasa itu yang menjadi modal utama bagaimana Kak Toto bisa dengan hati mengenal satu persatu muridnya sampai saat ini. Dan kita sering ngobrol dan berbagi cerita. Sebetulnya Kak Toto yang cerita sama saya. Bagaimana menangani si A, bagaimana menangani si B, bagaimana menangani si C. Itu sama sekali tidak ada yang sama. Karena benar-benar satu persatu unik. Ya, jadi tidak ada sekolah yang dapat mempersiapkan seorang guru untuk menghadapi anak-anak kebutuhan khusus. Karena mereka benar-benar luar biasa unik. Jadi terus terang, saya waktu melihat lukisan-lukisan hasil karya murid-murid Kak Toto, benar-benar di sini rasanya bangga sekali. Bahwa ketika kita memulai dengan hati yang mau melayani, hati yang mau menerima apa adanya, ada buah-buah yang luar biasa yang kita sama-sama bisa saksikan. Unik, unik, dan unik. Dan satu hal lagi, ada kejujuran. Saya ingin sampaikan bahwa waktu saya ada di dalam ruangan itu, terus terang, saya ini seperti ditegur oleh Tuhan. Kamu masih bisa jujur nggak seperti anak-anak ini? Kita yang hidupnya setiap hari sudah ke kantor, kemana-kemana, sudah terlalu banyak dipoles. Sampai siapa diri saya yang sebenarnya kadang-kadang sudah nggak kelihatan. Dipoles seperti apa yang orang ingin lihat di saya. Namun anak-anak ini, saya jadi belajar untuk lebih jujur kepada apa diri saya. Siapa diri saya. Saya terus terang sangat-sangat diberkati dengan komunitas sahabat Kak Toto ini. Dan terus terang Hadi Prana Art Center juga sangat diberkati dengan keberadaan anak-anak kebutuhan khusus. Sebab kami justru bukannya mengajar, seperti yang Kak Toto selalu sampaikan ke saya, kalau saya bilang, Kak Toto hebat, begitu ya. Terus dia langsung bilang gini, Bu, bukan saya hebat, saya justru banyak belajar dari anak-anak ini. Dan terus terang saya sampai gini, pertama saya kaget, oke. Dan saat ini saya mau nyatakan bahwa betul sekali. Justru kita ini, yang kata orang kita disebut normal, justru mungkin kita ini yang sudah jauh dari kejujuran. Kita justru harusnya belajar dari anak-anak yang dengan kebutuhan khusus ini untuk lebih jujur, mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Dan saya percaya justru dengan kejujuran itu, Tuhan memakai anak-anak ini dengan bebas, dengan luar biasa. Saya juga mempunyai koleksi beberapa lukisan anak-anak berkebutuhan khusus. Dan terus terang, saya tuh sangat merasa Tuhan berbicara lewat lukisan tersebut. Tadi ada yang videonya mengenai, ada yang orang bilang, kok bisa sih harga lukisannya bisa 300 juta? Kok bisa sih harga lukisannya bisa sekian? Tapi saya percaya bahwa setiap orang yang melihat lukisan-lukisan karya anak-anak ini mempunyai pengalaman pribadi. Dan yang saya rasakan adalah Tuhan berbicara langsung kepada saya melalui lukisan. Dan itu adalah sangat berharga. Anugerah Tuhan yang terbaik dalam hidup saya. Jadi kepada para orang tua yang begitu setia mendukung anaknya, saya tahu bahwa bukan perjalanan yang mudah,
tapi seperti yang saya lihat adalah matahari tidak pernah terbenam. Kasih Tuhan juga tidak pernah terbenam. Setiap pagi selalu kita akan melihat anugerahnya yang baru. Ada sinar matahari setiap pagi. Dan itu artinya tanda bahwa ada janji Tuhan. Bahwa ada sesuatu pengharapan yang baru setiap hari bagi anak-anak ini. Jadi jangan takut. Mari kita bentuk terus komunitas ini makin kuat dan makin kuat. Supaya kami sebagai orang tua, kita bisa menjadi orang tua bagi anak-anak kalian juga. Ya, jadi jangan kita hanya melihat bahwa hanya orang tua ini yang menjadi saya hanya satu-satunya orang tua yang bisa menjaga anak saya. Tidak. Kita harus bentuk komunitas. Komunitas inilah yang akan bersama-sama membangun, mendorong, menjaga supaya anak-anak ini benar-benar bisa bebas berekspresi dan mencapai tujuannya. Mengapa mereka diciptakan di dunia ini? Saya percaya segalanya akan menjadi indah pada waktunya. Sekali lagi selamat kepada para orang tua, Kak Toto, dan juga terutama anak-anak yang berpartisipasi di dalam acara ini. Semuanya luar biasa. Selamat ya. Dan dengan ini saya menyatakan bahwa pameran ini dibuka. Selamat. Terima kasih Kak Toto. Ya, terima kasih Ibu Puri Hadiprana atas sepatah dua patah katanya sangat menyentuh dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua dengan hadirnya pameran bersama dari sahabat-sahabat Kak Toto. Saya seringkali memposisikan diri saya sebagai penyambung lidah dari sahabat-sahabat saya ini ketika dunia lupa untuk memahami mereka. Bukan mereka yang kita ajari untuk berbicara bahasa kita, tetapi bahwa kita yang merasa lebih normal harusnya belajar bahasa mereka. Dan saya menyelami itu dan saya begitu bisa dengan mudahnya berkomunikasi dengan mereka. Tugas selanjutnya saya mengkomunikasikan perasaan mereka kepada Bapak Ibu semua, kepada orang-orang di sekitarnya. Seringkali saya adu argumen dengan orang tua, seringkali saya adu argumen dengan orang-orang di sekitarnya untuk membela hak-hak mereka. Inilah yang saya terapkan, pendekatan-pendekatan saya. Akhirnya saya mencoba untuk menghubungi banyak seniman-seniman yang sudah profesional maupun yang masih baru belajar, kemudian para pemerhati seni, dan kepada orang-orang hebat di Indonesia ini, saya menyuarakan suara sahabat-sahabat saya ini supaya sampai ke mereka. Dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan sangat baik dan Tuhan kasih saya kekuatan untuk selalu bisa terkoneksi dengan orang-orang hebat di negeri ini. Berikut ini adalah ucapan selamat berpameran dari berbagai pihak. Yang pertama nanti dari kalangan seniman, kemudian yang kedua dari pemerhati seni dan pencinta seni. Mari kita saksikan. Mengucapkan selamat untuk pameran komunitas Neurodivergent dengan tajuk The Sun Never Sets gitu. Selamat untuk para peserta, selamat untuk tim kurator, selamat untuk Galeri Hadiprana, dan terima kasih telah memberi pengayaan bagi kita semuanya tentang keindahan-keindahan di dalam dunia kawan-kawan berkebutuhan khusus ini. Dan terutama saya memberikan selamat kepada para orang tua yang sangat luar biasa. Anda luar biasa sekali, dan saya berharap bahwa pameran ini membuka kesadaran lebih luas kepada masyarakat dan juga negara untuk lebih besar lagi di dalam usaha kita untuk mengayomi dan memberikan peluang-peluang bagi kawan-kawan berkebutuhan khusus untuk ikut merayakan dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya peradaban manusia dibangun karena kita semua berkebutuhan khusus. Selamat, terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang berpameran dalam tajuk The Sun Never Sets in Our World. Selalu semangat dalam berkarya. Karya-karya kalian bagai matahari ikut menerangi dunia dengan seni dan kejujuran. Terus berkarya dan tetap semangat. Hai, saya Yosua Pandelaki.
mengucapkan selamat atas terselenggaranya pameran lukisan bertajuk The Sun Never Sets. Saya doakan semoga pameran lukisan ini mendapat apresiasi yang luas di kalangan masyarakat dan menjadi berkah bagi semua yang terlibat, terlebih para pelukisnya. Sukses dan berhasil. Amin. Selamat siang, selamat sore. Nama saya Jun Kitazawa, seniman Jepang, tinggal di Indonesia. Selamat berpameran The Sun Never Set in Our World. Karya-karya oleh seniman-seniman di dalam pameran ini selalu menginspirasi saya. Saya senang sekali banyak orang seperti saya akan terinspirasi oleh karya mereka. Nah, saya terima kasih banyak kepada semua orang yang mengadakan pameran ini seperti ini. Pameran ini di dalam pameran ini kita bisa tahu semua orang, semua manusia itu seniman. Ya, terima kasih sekali lagi dan selamat berpameran. Saya sekarang di Jepang jadi tidak bisa lihat, tapi semoga banyak orang datang ke sini terus jadi seniman bersama. Terima kasih banyak. Saya ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik yang berpameran yang bertajuk The Sun Never Set in Our World. Terus selalu berkarya, karena karya-karya kalian bagaikan matahari yang menerangi dunia dengan seni dan kejujuran. Salam, Tito Sumarsono. Halo, saya Taji. Selamat kepada sahabat Kak Toto, juga kepada Hadi Prana yang telah menyelenggarakan pameran ini. Semoga pameran ini dapat berjalan lancar dan baik. Dan selamat kepada para peserta yang telah berpartisipasi pada pameran ini. Semoga semakin semangat lagi untuk melahirkan karya-karya yang hebat. Teman-teman yang berpameran, The Sun Never Set in Our World, sukses dan semoga karya-karya Anda yang luar biasa ini akan menjadi pijakan untuk karya seni Anda selanjutnya. Sukses, semangat, dan lahirkan karya-karya terbaik untuk bangsa dan negara. Halo adik-adik, semoga lancar dan sukses pamerannya ya, The Sun Never Set yang akan dilaksanakan di Galeri Hadi Prana. Ingat selalu, ketika kamu tidak dapat menemukan sinar matahari, maka jadilah sinar matahari bagi dirimu dan bagi orang lain di sekelilingmu. Bangun terus berkarya, ciptakan warna-warna barumu sehingga mampu memberikan sumbangsi bagi dunia seni rupa. Terus berkarya, semangat! The sun never sets. Matahari tidak pernah akan terbenam. Adik-adik yang saya cintai, kalian adalah matahari-matahari. Bagai matahari yang diciptakan oleh Tuhan. Ia tidak pernah akan terbenam. Karena ia selalu berjanji untuk besok terbit lagi dan menyinari dunia ini. Itulah kalian. Saya ucapkan selamat berpameran kepada seluruh peserta pameran The Sun Never Sets. Semoga berbagi keindahan tidak pernah berhenti. Dan itulah bagai sinar matahari yang tidak pernah berhenti menyinari muka bumi. Selamat sekali lagi, semoga sukses, tetap terus berkarya. Selamat untuk Kak Toto sebagai pembina dan jangan pernah berhenti dalam misi-misi kesenian, misi-misi berbagi keindahan bagi sesama kita. Adalah anugerah Tuhan yang begitu besar. Ketika di masa pandemi ini, kita bisa melihat anak-anak kita tetap berkarya. Dan hari ini,
kita bisa melihat karya-karya terbaik anak-anak kita melalui sebuah pameran seni yang berjudul The Sun Never Sets in Our World. Karya-karya terbaik anak-anak kita yang unik, luar biasa, out of the box, sangat jujur, kita bisa saksikan bersama-sama. Atas nama Hadi Prana Art Center, saya mengucapkan selamat kepada para orang tua yang begitu setia mendukung anak-anaknya dan juga kepada anak-anak yang berpartisipasi telah bekerja keras menyelesaikan karya-karya mereka. Dan tak lupa kepada Kak Toto sebagai guru di dalam komunitas sahabat Kak Toto dan juga di Hadi Prana Art Center yang sudah begitu peduli dan kreatif menolong anak-anak untuk menemukan jati diri mereka melalui dunia seni. Akhir kata, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Kiranya acara ini bisa menjadi berkat bagi banyak keluarga di sekitar kita. Salam, saya Gayatri, mewakili teman-teman dari Empati, ingin mengucapkan selamat dan semoga sukses untuk pameran lukisan The Sun Never Sets. Apresiasi tinggi saya ucapkan untuk Pak Toto, para pemuda-pemudi yang berbakat melukis, dan juga kepada para orang tua yang tidak pernah putus harapan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Pak Toto yang saya kenal lebih dari 10 tahun yang lalu adalah tokoh yang begitu sabar, begitu percaya bahwa anak-anak ini memilih bakat yang dapat diasah. Hal ini saya harapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pengajar lain, bagi para orang tua, dan juga generasi muda dengan autisme untuk tetap berusaha menjadi yang terbaik. Mari kita ciptakan masa depan yang indah bagi anak-anak dengan autisme di Indonesia. Dengan ini saya ingin menyampaikan kebanggaan saya kepada adik-adik yang dengan penuh semangat telah berpartisipasi dalam pameran yang berjudul The Sun Never Sets in Our World yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 30 November 2021 di Studio Mitra Hadi Prana. Mereka ingin sekali memperlihatkan hasil karya mereka yang telah dibuat dengan penuh kejujuran dan cinta. Saya ucapkan selamat kepada Studio Mitra Hadi Prana atas kepedulian dan kasihnya dalam melaksanakan pameran ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat kepada para pelaku seni, dalam hal ini anak berkebutuhan khusus yang berpameran dalam tema The Sun Never Sets. Saya percaya bahwa karya-karya anak ini dapat terwujud berkat dukungan orang tua, keluarga, dan lingkungan. Dalam kesempatan ini, saya memberikan apresiasi kepada Hadi Prana Art Center dan sahabat Kak Toto yang telah menyelenggarakan pameran ini. Pada para pelaku seni, anak berkebutuhan khusus, selamat berpameran, terus berkarya menunjukkan karya unikmu. Selamat untuk semua sahabat dan murid-murid Kak Toto yang sedang berpameran dengan tema The Sun Never Sets. Seniman-seniman muda yang hebat dan berbakat, yang dengan kesederhanaan dan keunikannya masing-masing bisa menghasilkan karya-karya hebat dan indah. Semoga kegiatan ini dan karya-karyanya bisa menjadi berkat dan inspirasi bagi pemuda dan pemudi Indonesia untuk semakin giat bekerja dan berkarya demi kemajuan bangsa dan negara tercinta Indonesia. Ya, demikian tadi ucapan selamat dari berbagai kalangan pemerhati seni, dan ini lobby saya gitu ya ke berbagai pihak supaya karya-karya dari sahabat-sahabat saya ini yang berkebutuhan khusus mempunyai tempat di hati tiap-tiap orang di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah video ungkapan hati dari
sahabat-sahabat saya untuk berterima kasih kepada Bapak Ibu, kepada semua saja yang sudah membantu terlaksananya acara ini. Mari kita lihat bersama. Hai, namaku Nadivandra Naladira. Biasa dipanggil Andra. Datang ya ke pameran The Sun Never Set di Hadiprana Kemang. Terima kasih Kak Toto sudah ajak aku pameran. Terima kasih semua. Dadah. Teman-teman, nama saya Andre Julio Pratama Buntu Gayang, muridnya Pak Toto. Aku senang sekali bisa ikut pameran The Sun Never Set. Dengan pameran ini, saya lebih semangat untuk berkarya. Terima kasih buat Kak Toto yang sudah melatih kami untuk berkarya. Jangan lupa ya teman-teman hadir di pameran The Sun Never Set di studio Admitra Hadi Prana jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Dadah! Kami tunggu ya, karya kami bagus-bagus loh. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Salma Farisi. Saya belajar melukis dengan Kak Toto. Kali ini Salman mau info kepada teman-teman kalau Salman ikutan pameran lukisan dengan Kak Toto mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 November. Ada 20 orang yang ikut, semua lukisannya bagus-bagus. Pamerannya di Hadiprana Kemang. Datang ya teman-teman, terima kasih. Halo, nama saya Darendra. Saya murid Pak Toto. Donen senang sekali bisa ikut pameran sama Pak Toto yang judulnya The Sun Never Sets. Terima kasih Pak Toto, Donen sudah diajak pameran. Terima kasih buat semua yang sudah bantu-bantu Pak Toto untuk pameran. Jangan lupa ya, datang ke pameran The Sun Never Sets di studio Mita Hadi pada Kemang dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Semoga banyak sekali yang suka dan datang ke pameran. Terima kasih semuanya ya. Dah. Hi, I'm Audrey Agnesti, a painter and Kak Toto's friend. I joined the Sun Never Sets exhibition at Mitra Hadi Prana. Please come and enjoy. I have my pastel art girls on display for this exhibition by neurodivergent youths, depicting my dreams of girls having fun enjoying it in imaginary Adventureland, as I so long to go traveling again, which I can't do due to the pandemic. There are so much talented painters participate in this exhibition. Hope you enjoy it as much as I do. See you there! Ya, barusan saja sahabat-sahabat saya memberi ungkapan terima kasih ya kepada kita semua, kepada pihak yang mendukung. Ada sebuah kisah menarik ketika saya mulai mempromosikan acara ini. Sekelompok teman-teman gitu ya, dari kalau kita bilang fanbase gitu ya. Jadi ini fanbase-nya grup band Korea, tapi anggotanya bukan ABG tapi ibu-ibu gitu ya. Namanya Bintang Ungu, dan mereka tersentuh dengan pengantar yang saya berikan, dan kemudian ini kok sama banget dengan tema yang akan kita bawakan berikutnya di event berikutnya. Jadi bagaimana sebuah penerimaan diri melalui memahami karya-karya teman-teman berkebutuhan khusus. Kemudian dia memberikan sebuah lagu dan menjadi tambahan judul di pameran ini, yaitu Epifani. Ya, kalau saya melihat itu sebagai sebuah pencerahan, atau kita boleh melihat sedikit cahaya surga gitu ya. Jadi bahwa di situ prosesnya adalah bagaimana sebuah kebahagiaan itu diterima dengan kita bisa menerima diri apa adanya. Nah, tentu saja saya sangat merasakan bagaimana perjuangan para ibu, bapak, orang tua untuk bisa menerima kehadiran mereka di awal-awal ya. Itu sebuah pergumulan yang mungkin tidak mudah, dan kalau boleh saya bilang itu berdarah-darah. Tapi saya percaya dan sangat yakin
di ujungnya kita akan paham bahwa semua itu disiapkan Tuhan untuk memberi kita kebahagiaan yang lebih. Nah, anak-anak ini berusaha itu memberi kebahagiaan lebih bagi kita. Tapi juga kita jangan lupa untuk membiarkan mereka menjadi diri mereka apa adanya. Jangan kita memaksa mereka untuk menjadi perhiasan kita. Begitu pintar, begitu baik, terus kita pamerkan ke orang-orang lain. Tidak. Kita juga harus memperhatikan bagaimana mereka bisa senang, bagaimana mereka bisa happy, bagaimana mereka bisa bahagia. Mereka juga orang yang butuh bahagia. Bukan cuma kita yang perlu dibahagiakan. Nah, inilah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya suarakan dari sahabat-sahabat saya. Mereka bilang ini disampaikan ke orang tua supaya kami jangan terlalu dipaksa sesuatu yang sebenarnya bukan kami gitu. Kami juga individu yang ingin merdeka. Dan jelas terlihat dari karya-karya mereka yang begitu merdeka, begitu bebas karena mereka punya satu hal yang kita jarang punya, kejujuran. Berikut persembahan dari saya bersama sahabat-sahabat saya. Mari kita nikmati. 그럴수록 내 맘속에 폭풍을 감당할 수 없게 돼 웃고 있는 가면 속에 진짜 내 모습을 다 드러내 너무
Iya, demikian tadi persembahan dari saya dan sahabat-sahabat saya. Ini juga berarti sebagai penutup dari perjumpaan kita malam ini. Dan saya sungguh sangat orang yang paling berbahagia karena di sekitar saya adalah orang-orang yang sangat hebat, keluarga-keluarga yang sangat hebat, dan menginspirasi saya untuk bisa menjadi seorang ayah. Bagi anak-anak saya, seorang ayah yang hebat juga. Bapak Ibu, semua pihak yang sudah membantu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Puri dari Mitra Hadi Prana dan juga kepada seluruh orang tua yang sudah membantu dan sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi sahabat bagi anak-anak, bagi putra-putri Bapak Ibu semua. Semoga dengan pameran ini makin banyak orang yang bisa melihat kehebatan anak-anak ini dan makin banyak lagi kasih dan kebahagiaan yang bisa diterima yang coba dipersembahkan dari sahabat-sahabat saya. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai ketemu lagi di acara-acara yang selanjutnya. Terima kasih. Selamat Bu Puri, selamat Pak Toto. Selamat Kak Toto, selamat semuanya para orang tua hebat, luar biasa. Juga Bu Puri. Sukses selalu. Lalu luar biasa semuanya. Terima kasih, Kerja kerasnya nggak ada yang sia-sia ya. Kerja kerasnya, kesabarannya tidak pernah sia-sia. Luar biasa. Terima kasih Bu Puri. Terima kasih semuanya. Ada Bu Puri, makasih Bu Puri. Terima kasih. Bu Puri. Bye Kesha. Aduh, ada Opung, sehat Opung. Sehat selalu. Sehat selalu. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih mohon izin sampai ketemu di pameran. Dan teman-teman semuanya. Pak Ardan terima kasih, Bu Retno terima kasih, Kak Yadi terima kasih ya, Bu Anita juga. Waduh. Terima kasih Kak Toto. Terima kasih semuanya, luar biasa. Mbak Nova, terima kasih. Ketemu di pameran nanti. Terima kasih Pak Budi. Kita tunggu lagi ya pamerannya lagi next ya. Iya, oke. Semangat terus. Bye. Tetap sehat. Pak Budi, terima kasih Pak Budi. Sehat buat semua. Terima kasih semuanya. Lagunya boleh. Toto hebat main saksofonnya. Pengennya langsung ada. Waduh, itu take-nya berkali-kali tuh Bu. 20 kali. 20 kali. Ngalah-ngalahin ibu kayaknya. Biasa. Boleh? Saya mau belajar sama Kak Toto seksual. Waduh. Pak Toto lancar ya, semuanya bisa ya. Iya. Ikut Bu Anita soalnya. Ya diputerin lagi lagunya ya. Ya, Pak Toto izin live ya. Iya silakan Ibu, silakan. Boleh. Ya, saya juga. Mari semuanya. Oke. Ya. Selamat tidur. Terima kasih. Pak Toto. Iya, terima kasih Pak Ardan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ardan. Ya. Ya, izin live. Iya Pak, silakan Pak. Terima kasih banyak Pak.
di abis ini ya Mas ya. Makasih Pak Samsuar. Waduh. Yo, makasih. Iya. Semoga berkenan nih acaranya. Oh iya. Sederhana. Oke. Terima kasih Pak Toto. Iya Pak. Oke. Kita tinggal dikit ya. Oh iya. Tadi belum difoto bersama tapi Pak Toto. Iya. Gak apa-apa, nanti lihat dari rekamannya. Iya lupa. Oke, nanti di screenshot Pak. Oke Pak, saya coba matikan ini ya koneksinya ya Pak. Ya, oke. Bu Alis, terima kasih ya. Mati live.